Bab 1455 tangan raksasa muncul sekali lagi. Lingdong yang terhormat, yang baru saja menjadi budak kuno, belum cukup beradab, jadi dia tidak bisa dipanggil lama-lama. Hanya ada waktu untuk satu pukulan. Wang Lin memahami momen kritis ini dan menyerang Lingdong yang terhormat. Dao Master Miao Yin adalah salah satu dari 5 master, jadi meskipun budidayanya ditekan, kekuatannya tidak terbayangkan. Kalau bukan karena dia telah diserang secara diam-diam oleh pedang darah Wang Lin saat menghadapi Desolation besar dan kemudian diserang oleh mantra paling kuat dari Desolation besar, mustahil bagi Wang Lin untuk melukainya. Bagian terpenting adalah pemahaman Dao Master Miao Yin tentang Wang Lin berhenti di planet Kaisar Agung. Dia tidak pernah menyangka Wang Lin bisa mengendalikan yang terhormat Lingdong, yang sudah setengah langkah memasuki langkah ketiga. Ini adalah kesalahannya yang paling fatal. Namun, meski dengan semua ini, yang terhormat Lingdong terkena gelombang kejut setelah dia menggunakan mantranya dan akibatnya mengeluarkan darah. Bahkan patung yang dia panggil pun hancur. Darah mengalir keluar dari mulut Wang Lin dan suara gemuruh bergema di telinganya. Suara dari Miao Yin membuatnya terlempar ke belakang. Dia merasakan sakit di jiwa aslinya dan mengeluarkan darah. Namun, setelah dia mundur beberapa langkah, Wang Lin memaksa dirinya untuk berhenti. Ada kilatan rasa dingin di matanya dan dia bergegas maju. Dia mengabaikan Miao Yin, yang terjatuh ke belakang, dia melambaikan tangan kanannya. Kaisar Furnace muncul dan mengelilingi lautan hitam. Lautan ini telah diracuni, sehingga mengeluarkan bau busuk. Joss Flame Souls yang tak terhitung jumlahnya telah diresapi dengan racun dan telah menjadi jiwa racun, sehingga mereka tidak bisa lagi menawarkan Joss Flames. Namun, lautan racun ini adalah harta yang sangat langka bagi Wang Lin. Dia harus mencurinya sebelum Great Desolation mengumpulkannya. Setelah memurnikannya menjadi satu tetes dengan Emperor Furnace, itu akan mengandung racun yang dapat mengancam pembudidaya langkah ketiga. Adapun Great Desolation, meskipun kedengarannya bagus, bagaimana Wang Lin bisa dengan mudah mempercayainya? Mereka hanya bekerja sama karena menguntungkan mereka berdua. Monster tua yang telah dibudidayakan selama puluhan ribu tahun semuanya licik dan tidak bisa dianggap remeh. Jika dia bisa mengingkari sumpahnya kepada Miao Yin, maka dia secara alami bisa mengingkari janjinya kepada Wang Lin. Wang Lin memahami hal ini dengan sangat baik. Inilah sebabnya dia dengan sengaja menjatuhkan Dao Master Miao Yin jauh-jauh ketika yang terhormat Lingdong menyerang. Dia juga tidak menekan ketiga jarum sepenuhnya, memberi Miao Yin kesempatan untuk menunda kehancuran besar. Jiwa Great Desolation dengan cepat mengejar Dao Master Miao Yin. Jiwanya berubah menjadi gas hitam dan menjadi milik yang kejam. Jika Wang Lin telah mendorong ketiga jarum itu sepenuhnya, Miao Yin tidak akan memiliki banyak kekuatan untuk melawan, namun, sekarang berbeda. Keduanya mulai bertarung satu sama lain dengan indera ilahi mereka di dalam tubuh Miao Yin. Hasilnya, ada cukup waktu bagi Wang Lin untuk mengambil lautan yang diracuni. Dia tidak ragu-ragu untuk membentuk segel dengannya, dan dengan suara gemuruh, dia menangkap seluruh lautan di tungku kaisar. Ada banyak alam di dalam tungku kaisar, tetapi dengan tingkat budidaya Wang Lin, dia hanya bisa membuka 2. Dengan lambaian tangannya, satu alam menyimpan lautan racun dan alam lainnya menyimpan budak kuno. Pada saat ini, saat Dao Master Miao Yin dan Great Desolation berjuang untuk menguasai tubuh,
keretakan yang mengarah ke Joss Flame Realm mulai menutup dengan cepat. Itu akan hilang sepenuhnya. Bagaimana Wang Lin bisa membiarkan Joss Flame Realm ini menghilang? Dia telah bergabung dengan Great Desolation untuk mendapatkan Joss Flames milik Miao Yin. Dia tidak bisa menggunakan Joss Flames, tapi budak kuno Lingdong sudah setengah kaki memasuki langkah ketiga. Selama dia mendapatkan cukup Joss Flames, budak kuno Lingdong bisa menjadi kultivator langkah ketiga sejati. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit kegilaan saat dia bergegas menuju alam Joss Flame. Masih ada lautan luas berwarna ungu di dalamnya yang belum diracuni. Ada jiwa Joss Flame yang tak terhitung jumlahnya di dalam. Ini semua dikumpulkan dan dicuri oleh Miao Yin selama bertahun-tahun. Ini adalah fondasinya sebagai salah satu dari 5 master. Kabut di sekitarnya telah terdorong jauh dan mengeluarkan suara gemuruh yang teredam. Tanah yang tersegel telah runtuh dan semua penggarap di dalamnya telah mati. Lautan kabut di bawah terdorong ke bawah, memperlihatkan area kosong yang luas. Namun, tepat pada saat ini, perubahan mengejutkan terjadi. Kabut yang membubung seolah-olah itu adalah air mancur yang mengeluarkan kabut dalam jumlah besar. Itu terlalu cepat, dan kabut membubung ke atas. Yang mengejutkan adalah lengan raksasa setebal ratusan ribu kaki keluar. Saat lengan itu muncul, aura kuat memenuhi seluruh lautan kabut. Lengannya terlalu cepat, dan langsung menutup sambil membuka telapak tangannya. Itu menargetkan Wang Lin dan Miao Yin, yang dirasuki. Ini adalah kedua kalinya Wang Lin melihat lengan itu, dan ekspresinya berubah drastis. Sebuah kekuatan yang sangat kuat mendekat dan hendak menghancurkan tubuhnya. Lengannya sangat cepat, langsung menyentuh Dao Master Miao Yin, dan dia batuk darah. Kehancuran besar mengambil kesempatan ini untuk menekan jiwa Miao Yin. Namun, hal ini menyebabkan tubuhnya tertahan di telapak tangan oleh kekuatan isap, dan dia tidak dapat melepaskan diri. Dalam sekejap, telapak tangan raksasa itu melesat ke arah Wang Lin. Kelima jari itu seperti 5 pilar yang menopang dunia. Mereka tiba-tiba jatuh ke arah Wang Lin. Mereka memukul Wang Lin dengan dampak kuat yang menyebabkan dia batuk darah, tapi dia tidak mau. Apa yang menyebabkan dia tidak mau bukan hanya telapak tangan yang menangkapnya, tapi fakta bahwa celah ke alam Joss Flame berjarak kurang dari 1000 kaki. Keretakan itu sekarang panjangnya kurang dari 10.000 kaki dan akan segera hilang sepenuhnya. Setelah menghilang, hadiahnya karena bekerja sama dengan Great Desolation untuk melukai Miao Yin secara serius akan hilang. Wang Lin baru saja menggunakan mantra penyelamat nyawa di dalam sarung tangan Dewa Kuno, jadi dia tidak bisa menggunakannya untuk sementara waktu. Selain itu, setiap kali digunakan, sarung tangan itu akan rusak hingga roboh. Melihat telapak tangan mendekat, Wang Lin tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Dia mengatupkan giginya dan mengaum ke langit. Matanya dipenuhi tekad saat tubuhnya tumbuh. Dalam sekejap, tingginya ribuan kaki. Tubuh dewa kunonya muncul. Pertumbuhannya yang tiba-tiba menciptakan jarak 2000 kaki antara dirinya dan telapak tangan raksasa itu. Ini sepenuhnya menghapus jarak 1000 kaki antara dia dan Joss Flame Realm. Segel, Wang Lin meraung, dan dengan lambaian tangannya, kedua daun kuno itu terbang keluar, menutup tepi celah. Hal ini menyebabkan keretakan yang mengecil terhenti sejenak. Pada saat jeda, tangan kanan Wang Lin bergerak seperti meteor ke dunia nyata dan tanpa ampun meraih jiwa Joss Flame yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama,
Tangan yang keluar dari kabut meraih dada Wang Lin. Rasa sakit memenuhi tubuhnya, kekuatan dari tangan itu terasa seperti akan menghancurkannya. Saat lengan itu meraih Wang Lin, tiba-tiba lengan itu tenggelam. Itu akan menarik Wang Lin dan Great Desolation, yang baru saja berhasil menguasai bola, turun ke lautan kabut. Lengannya terlalu kuat. Wang Lin tidak punya apa-apa untuk dipegang, dan lengannya akan ditarik keluar dari Joss Flame Realm. Dia hendak ditarik ke bawah oleh lengan raksasa itu ketika tangan kanannya tiba-tiba meraih sisi kanan celah yang disegel oleh daun kuno. Kemudian tangan kirinya terulur, meraih tepi kiri celah tersebut. Kekuatan dewa kunonya melonjak gila-gilaan saat dia berpegangan pada sisi celah. Adegan ini sangat mengejutkan. Jika dilihat dari kejauhan, itu sudah cukup mengejutkan siapapun yang melihatnya. Dewa kuno setinggi ribuan kaki yang berpegang pada celah spasial seperti sebuah pecahan. Di bawah dadanya ada telapak tangan raksasa yang menahan tubuhnya dan dengan kasar menariknya ke bawah. Saat dia ditarik, rasa sakit yang luar biasa memenuhi tubuhnya seolah-olah dia akan terbelah menjadi dua. Ada suara robekan saat celah itu semakin terbuka saat Wang Lin ditarik ke bawah. Lautan ungu tak berujung dan jiwa Joss Flame yang tak terhitung jumlahnya terungkap ketika celah itu terbuka lebih lebar. Ada kegilaan di mata Wang Lin saat dia membuka mulut dan menarik napas. Dia tidak terlalu peduli saat ini, dia harus mengambil Joss Flame sebanyak yang dia bisa. Saat dia menarik napas, jiwa Joss Flame yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arahnya. Tubuh Wang Lin seperti jurang maut saat dia menghirup jiwa Joss Flame itu. Dia menghirup 10% jiwa Joss Flame sekaligus. Tubuhnya telah tenggelam puluhan ribu kaki karena ditarik lengannya. Namun, tangannya menempel di tepi celah, sehingga tidak bisa menghilang. Itu terkoyak puluhan ribu kaki saat Wang Lin ditarik ke bawah. Tungku Kaisar. Saat celah dibuka lebih lebar, Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh dan mayoritas Kaisar Furnace memasuki alam Joss Flame. Alam di dalam tungku terbuka dan menyerap dengan gila-gilaan. Lautan ungu dalam jumlah besar mengalir ke tungku Kaisar bersama dengan jiwa Joss Flame yang tak terhitung jumlahnya. Emperor Furnace menyerap 20% lagi dari Joss Flame Realm milik Dao Master Miao Yin. 20% lautan ungu telah memenuhi tungku Kaisar, sehingga tidak mampu lagi menyerap lebih banyak. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin menahan rasa sakit di tubuhnya dan akhirnya mengendurkan tangannya. Kemudian Kaisar Tungku berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di antara alis Wang Lin. Bahkan dua daun kuno diambil kembali oleh Wang Lin. Tubuhnya dengan cepat ditarik ke bawah oleh lengan besar itu ke dasar lautan kabut. Kabut yang bergulir dengan cepat berkumpul dari segala arah dan memenuhi pusaran yang tercipta dari gerakan lengan. Tak lama kemudian, semuanya dipenuhi kabut. Kemudian secara bertahap menjadi tenang. Beberapa jam kemudian, sekelompok lebih dari 20 petani terbang lewat. Mereka tidak memperhatikan apapun. Aneh, menurut peta, seharusnya ada tanah tertutup di sini. Kami sudah lama mencari dan masih belum menemukannya. Mungkinkah petanya salah? Kerumunan itu berangsur-angsur menjauh. 1. Perubahan dari Gunuzi menjadi budak kuno. Alasan saya tidak menerjemahkannya sebelumnya adalah karena digunakan seperti sebuah nama. Jadi kupikir itu adalah nama yang berarti budak kuno, tapi menggunakan budak kuno saja sudah aneh karena bagaimana jika muncul lebih banyak lagi. Namun, dalam bab ini jelas-jelas terlihat digunakan sebagai judul,
jadi saya akan mengubahnya sekarang ke versi terjemahan. Bab 1456, 3 peluang untuk membunuh. Sebuah lengan raksasa dengan cepat turun ke dalam kabut, menciptakan angin menderu-deru melewatinya. Itu bergerak seperti kilat, dan suara melolong menjadi lebih keras. Namun, suaranya terserap oleh kabut dan tidak menyebar terlalu jauh. Lengannya tidak lurus ke bawah tetapi miring. Tubuh Wang Lin di bawah dadanya dicengkeram oleh telapak tangan dan rasa sakit yang hebat memenuhi tubuhnya. Namun, tangan itu tidak menggunakan lebih banyak tenaga, itu hanya ingin mempertahankan Wang Lin. Kehancuran besar telah menduduki avatar Dao Master Miao Yin dan menekan jiwa di dalamnya. Dia sedang duduk di telapak tangan dengan ekspresi muram. 3 platform juga telah ditarik ke dalam lengannya. Itu jelas merupakan 3 platform milik Wang Lin, Great Desolation, dan Miao Yin. Ada kerusakan yang sama pada platform, tapi jelas lengan itu tidak ingin menghancurkannya. Ada kilatan rasa dingin di mata Great Desolation. Lalu dia mengangkat tangan kanannya dan membentuk segel. Gas hitam yang mengandung racun ekstrim berkumpul. Dia kemudian mendengus dingin dan hendak menekan telapak tangan besar itu ketika Wang Lin tiba-tiba berbicara. "Senior, harap tunggu." Kehancuran besar mengerutkan kening. Dia berjuang untuk mengangkat kepalanya saat telapak tangannya turun. Wang Lin berkata, "Senior baru saja berhasil memiliki avatar Dao Master Miao Yin dan belum sepenuhnya beradaptasi dengan tubuhnya. Pikiranmu kabur." Lengan aneh ini tidak tenggelam lurus ke bawah. Saat Wang Lin berbicara, suara letupan datang dari tubuhnya dan dia dengan cepat menyusut kembali ke ukuran orang normal. Saat tubuhnya mengecil, tiba-tiba dia terjatuh. Dia membiarkan kelima jarinya menutup, menciptakan suara gemuruh yang menggelegar. Wang Lin mendarat di telapak tangan, dan matanya menunjukkan cahaya misterius. Dia tampak dengan santai menggosok alisnya dengan tangan kanannya dan berbicara perlahan. Kehancuran besar bukanlah seorang kultivator biasa. Setelah dibangunkan oleh Wang Lin, dia menyadari perbedaannya. Lengan ini tidak lurus ke bawah, melainkan miring ke samping. Jika senior menstimulasi lengan aneh ini, ia akan segera menutup tangannya. Pada saat itu, saya khawatir akan sulit bagi kita untuk melarikan diri. Wang Lin dengan santai mundur beberapa langkah. Tangan kanannya yang menggosok di antara alisnya terjatuh ke bawah, dan selama proses itu, dia mundur lagi. "Apa maksudmu?" Wajah Great Desolation berubah dan wajah mengerikan dari tubuh aslinya mulai muncul di tubuh avatar Dao Master Miao Yin. Tangan besar itu tidak menutup sepenuhnya, meninggalkan sebidang tanah terbuka. Wang Lin mundur hingga 10.000 kaki dari Great Desolation dan menyingkirkan platform miliknya dan Miao Yin. Meski wajahnya pucat, matanya bersinar terang. Wang Lin perlahan berkata, "Junior telah mengamati lintasan tangan raksasa ini dan menebak. Jika tebakanku salah, kita bisa bekerja sama mencari cara untuk membebaskan diri dan itu tidak akan terlambat. Namun, jika tebakanku benar, kemunculan tangan ini mungkin bukan hal yang buruk bagi kita." Wang Lin mengangkat tangannya dan berkata, "Jika itu benar-benar dimaksudkan untuk menangkap kita berdua, lengan ini harusnya mengarah lurus ke bawah. Namun, jelas bahwa hal itu sedang miring saat ini. Artinya hanya mungkin, tangan kanan Wang Lin digerakkan ke bawah sambil dimiringkan hingga mencapai derajat tertentu. Kemudian tangan kanannya tersentak ke depan dan cahaya darah keluar dari tubuhnya. Seperti ini, mata Desolation besar menyipit.
Dia tidak mencegah Wang Lin mengambil platform Miaoyin. Dia melambaikan tangan kanannya dan menyingkirkan platformnya sendiri. Dia merenung sebentar dan kemudian ada sedikit pencerahan di matanya. Dia melirik Wang Lin. Kamu lebih pintar dari burung tua itu. Tidak ada hubungannya dengan menjadi pintar, ini hanya tebakan. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Saat keduanya berbicara, lengan raksasa yang telah dimiringkan beberapa saat tiba-tiba bergetar seolah berhenti. Suara melolong juga berhenti dan lingkungan sekitar menjadi sunyi. Ekspresi Wang Lin serius dan dia benar-benar fokus. Dia seperti busur yang ditarik, menunggu untuk melihat apakah tebakannya benar. Great Desolation jelas yakin dengan spekulasi Wang Lin. Dia memfokuskan dirinya untuk saat ini. Tepat pada saat ini, raungan melengking bergema seperti orang gila. Lengan raksasa itu berhenti sejenak dan kemudian suara gemuruh terdengar dari kedalaman lautan kabut. Saat suara gemuruh bergema, lengannya mulai bergerak. Tampak seperti raksasa yang sedang memegang batu, dan setelah memiringkan tangannya, ia akan melemparkan batu itu ke depan. Sebuah kekuatan yang kuat datang dari tangan dan melemparkan Wang Lin dan Great Desolation ke depan. Sulit untuk menggambarkan kekuatan lemparan ini. Kecepatannya sangat cepat, hingga membuat kabut yang pecah terasa seperti bilah tajam yang mendarat di tubuh Wang Lin dan Great Desolation. Lengannya membentuk busur, dan ketika mencapai batasnya, kelima jarinya terbuka. Wang Lin dan Great Desolation dilempar seperti batu oleh raksasa ini ke kedalaman makam kuno. Kekuatan kuat dari lengan mendorong mereka berdua ke depan. Mereka bergerak maju dengan kecepatan melebihi kultivator langkah ketiga. Kecepatan ini terlalu cepat. Jika Wang Lin tidak memiliki tubuh dewa kuno, tubuhnya akan hancur oleh kabut di depan. Meski kabut tidak berbentuk, begitu kecepatan Anda mencapai batas tertentu, kabut tak berbentuk ini akan menjadi hal tersulit di dunia. Suara letupan keluar dari tubuhnya dan darah keluar. Namun, tubuhnya menembus kabut dalam sekejap dan dia terlempar ke kedalaman makam kuno. Namun, Wang Lin sudah bersiap untuk ini. Saat lengan itu melemparkannya, dia seperti anak panah yang ditembakkan dari busurnya. Energi asalnya membentuk lapisan pertahanan di sekelilingnya dan perisai cahaya dan bayangan muncul di sekelilingnya. Ketika dia diusir, dia tanpa ampun turun dari telapak tangannya. Dia telah meminjam kekuatan lemparannya dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk bergerak lebih cepat dari kehancuran besar. Dia melewati Great Desolation dan menghilang ke dalam kabut terlebih dahulu. Jika bukan karena Wang Lin mempelajari hukum kekuatan kura-kura hitam, dia tidak akan berani melakukan ini. Jika dia tidak bisa mengendalikan kekuatan pantulan, itu akan menghancurkan tubuhnya. Meskipun Great Desolation terluka, Wang Lin juga terluka. Juga, Wang Lin tidak bisa melihat orang ini, jadi dia mengambil kesempatan ini untuk pergi. Ini adalah pilihan terbaik. Sebenarnya, jika bukan karena Desolation besar yang licik dan hendak menyerang lengannya, Wang Lin tidak akan menyatakan tebakannya. Wang Lin bahkan menduga bahwa kehancuran besar sudah mengetahuinya dan sengaja berpura-pura menyerang. Wang Lin tidak punya waktu untuk menganalisanya secara detail, jadi dia pergi begitu saja. Kehancuran besar juga sangat cepat. Dia terbang seperti meteor setelah dilempar di lengannya. Ketika dia melihat Wang Lin terbang kembali lebih cepat darinya, matanya berbinar. Tangan kanannya yang sudah membentuk segel perlahan mengendur. Orang ini sangat berhati-hati dan sangat licik, saya ingin membunuhnya 3 kali sebelumnya,
Tapi dia menjinakkan semuanya, saya bermaksud meminjam momen ketika kami dilempar untuk meracuninya. Tapi dia mengetahui menembus saya dan meminjam kekuatan untuk melarikan diri. Kehancuran besar tampak suram saat dia menghilang ke dalam kabut. Wang Lin bergerak sangat cepat saat kabut menerpa wajahnya. Perisai cahaya dan bayangan di sekelilingnya runtuh dan terus berubah. Lapisan pembatasan yang dia tempatkan hancur satu demi satu. Kekuatan yang mendorong tubuhnya bertahan lebih dari setengah jam sebelum mulai menghilang. Setelah kecepatannya melambat dan kabut tidak lagi dapat melukainya, Wang Lin menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia menoleh ke belakang dan ada kilatan rasa dingin di matanya. Setelah merenung sebentar, Wang Lin berbalik dan mengeluarkan platformnya. Setelah duduk, dia mengeluarkan platform Miao Yin. Kemudian tangan kanannya terbanting ke bawah dan platform Miao Yin bergemuruh. Semua rune terbang keluar, dan dengan lambaian tangannya, rune itu mendarat di platformnya. Ketika rune memasuki platformnya, platform Wang Lin berkedip dengan keras. Ia mulai tumbuh dari ketinggian 30.000 kaki hingga mencapai 40.000 kaki. Warnanya sekarang sepenuhnya hitam. Sepertinya ia akan menyatu dengan kabut ini. Platform peringkat 4. Wang Lin tidak berhenti dan tangan kanannya mengulurkan tangan, membuat ratusan rune muncul. Ini milik para petani yang mati di tanah tertutup. Wang Lin berhasil membawanya pergi sementara tidak ada yang menyadarinya. Setelah mengeluarkannya, dia menggabungkannya dengan platform peringkat 4. Gemuruh yang menggelegar bergema dan terdengar lagi. Dalam sekejap mata, ketinggiannya 50.000 kaki. Dari kejauhan, platform setinggi 50.000 kaki ini sangat besar dan mengejutkan. Platform Miao Yin sudah sangat dekat dengan peringkat 4, dan menambahkan rune dari Wang Lin dan hampir 100 pembudidaya, itu telah mencapai peringkat 5. Duduk di peron, Wang Lin merasakan hal seperti perasaan ilahi yang datang dari peron memasuki pikirannya. Dia sudah mengalaminya, jadi dia tidak terkejut. Setelah mengamati dengan cermat, dua area lagi terbuka di peta di benaknya. Kelima peta terhubung bersama dan membuka tabir hampir separuh makam. Setelah Wang Lin menemukan keberadaannya, matanya menyipit. Aku sebenarnya sudah sampai di sini. Dalam waktu setengah jam setelah dilempar, Wang Lin telah melintasi 3 peta. Dia bahkan telah melewati peta keempat dan sampai di dekat tepi peta kelima. Tempat ini adalah bagian dalam makam kuno. Tidak jauh dari Wang Lin ada bentuk daun di peta kelima yang menandai sebuah hutan. Wang Lin akrab dengan hutan ini, disitulah keserakahan mendapatkan daun kuno. Itu juga di mana keserakahan melihat patung yang menyebabkan wanita berbaju perak berteriak ngeri. Patung 7 warna. Bab 1457, yang hilang. Wang Lin telah menyelesaikan platform peringkat 5 miliknya. Di peta ke-6, kabutnya tidak tebal, tapi ada banyak celah spasial di sini. Jika seseorang sedikit ceroboh, mereka akan terkoyak. Ada platform setinggi 60.000 kaki di sini dengan tengkorak yang tak terhitung jumlahnya tersebar di mana-mana. Meski terlihat berantakan, mereka menciptakan formasi tengkorak. Ada seorang lelaki tua duduk di tengah platform ini, basah kuyup oleh bau darah. Orang tua itu mengenakan pakaian hitam dan separuh rambutnya putih. Wajahnya berubah dengan cepat antara muda dan tua. Di antara alisnya ada tanda seperti bulan, tapi ini bukan tanda klan bulan. Sebaliknya, itu hampir tampak seperti segel setan. Jika avatar Dao Master Miao Yin ada di sini,
dia akan terkejut dan sangat berhati-hati. Orang ini adalah salah satu dari 5 master yang terluka parah di tanah jatuh sebelumnya, Master Iblis 9 Surga. Tuan Iblis 9 Surga tiba-tiba membuka matanya. Ada kilatan hitam putih dari matanya. Yang keenam, suara Master Iblis 9 Surga terdengar serak, terdengar seperti 2 pedang terbang yang bergesekan satu sama lain. Di peta keempat, kabut melonjak, terdengar seperti hantu yang tak terhitung jumlahnya melolong di dalam. Raungan ini dapat mengguncang pikiran seseorang dan memenuhi area tersebut. Tidak banyak kultivator di sini, dan saat kabut bergemuruh, platform setinggi 50.000 kaki dengan cepat terbang ke depan. Ada seorang pria kekar berdiri di peron ini. Tubuh bagian atasnya memberikan perasaan berkuasa. Sepertinya ada bayangan serigala raksasa yang mengaum di belakangnya. Peron itu berlumuran darah kering dan ada beberapa luka di tubuhnya. Dia adalah kultivator langkah ketiga dari klan serigala surgawi yang datang ke sini sambil mengejar Wang Lin. Saat platform bergerak maju dengan cepat, ekspresinya menjadi serius. Namun, matanya bersinar dan tangan kanannya membentuk segel. Saat tangan kanannya menekan platform, suara gemuruh bergema di dalam pikirannya. Sesaat kemudian, ekspresinya menjadi sangat suram. Platform peringkat 5 lainnya telah muncul. Saya ingin tahu yang mana kultivator langkah ketiga itu. Jauh di dalam lautan kabut, terapung platform tertutup yang tak terhitung jumlahnya. Di atas mereka ada platform setinggi 50.000 kaki yang terbang cepat menembus kabut. Ada seorang wanita duduk di peron. Dia mengenakan pakaian putih dan rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin. Ekspresinya acuh tak acuh. Sambil bergerak maju, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi dingin sesaat. Siapa itu? Mungkin itu Miao Yin. Wanita itu merenung sejenak sebelum melanjutkan bergerak maju dengan peron. Bahkan lebih dalam di dalam makam kuno dari semuanya adalah area tanpa kabut. Hanya ada aliran udara tak berujung yang bisa merobek segalanya. Raungan bergema saat sosok setinggi ratusan kaki berjalan ke depan seperti orang gila. Dia tidak cepat, dan aliran udara yang tak ada habisnya terus-menerus menghantam tubuhnya, terus-menerus menciptakan luka dan menyebabkan sosok itu mengaum lebih marah. Di belakang sosok ini ada sebuah platform yang berukuran lebih dari 10.000 kaki. Ada seorang wanita berbaju pink duduk di peron. Dia begitu menawan hingga mampu memikat hati dan pikiran banyak orang. Kakak Tuo Sen harus cepat. Apakah adik perempuan ini bisa memasuki kedalaman makam? Semuanya tergantung pada kakak. Wanita berbaju pink menutup mulutnya dan tersenyum. Matanya yang indah dipenuhi pesona dan suaranya genit. Saat suaranya masuk ke telinga Anda, pasti menimbulkan rasa gatal di hati. Diamlah demi Tuhan ini. Penyihir, kamu terlalu menyebalkan. Jika kamu terus berisik, Tuhan ini. Sebelum Tuo Sen selesai berbicara, tawanya bergema sekali lagi. Bahkan tubuhnya mulai gemetar saat dia tertawa seolah dia adalah bunga. Aku hanya menyukai cara kasarmu, bagaimana kalau kita berhenti dan biarkan aku memberimu sedikit rasa manis untuk melampiaskan amarahmu, oke? Pembuluh darah di wajah Tuo Sen membengkak. Dia meraung dan tidak lagi memperhatikan wanita itu saat dia berjalan ke depan. Keduanya perlahan menghilang ke kejauhan. Hanya tawa genit yang terus bergema dan bertahan lama. Di peta kelima, Wang Lin sedang merenung. Dia hendak menarik kesadaran ilahi dari platform itu ketika sebuah suara kuno mulai bergema di dalam pikirannya.
Mendapatkan makam peringkat 5 berarti kamu bisa membuka pintu reinkarnasi dan menjadi seseorang yang bisa mendapatkan warisanku. Peringkat 9 adalah peringkat terakhir. Jika seseorang berasal dari klan saya, mereka dapat memasuki pintu reinkarnasi dan mencari warisan saya. Jika bukan klanku, mereka bisa masuk nerakaku. Tuan ini, Yemo. Suara ini bergema di benak Wang Lin. Saat dia menghilang, pikiran Wang Lin sepertinya menyatu dengan makam kuno. Di sampingnya, dia bisa dengan jelas merasakan 4 aura samar. Orde kuno Yemo, pikiran Wang Lin terguncang. Ini adalah kedua kalinya dia mendengar nama ini. Pertama kali dari Vermilion Bird generasi pertama. Dia ingat dengan jelas kata-kata Vermilion Bird generasi pertama. Orang tua ini tidak tahu banyak tentang budidaya dewa kuno, tetapi pada masa saya, kekuatan dewa kuno sangat mengejutkan. Saat itu, meskipun Yemo dari Orde Kuno tidak sekuat penguasa surgawi kuno, penguasa surgawi kuno masih takut padanya. Wang Lin merenung dalam waktu yang lama dan kemudian matanya bersinar terang. Dengan kelicikan Wang Lin, dia secara alami mengetahui bahwa keempat aura ini semuanya berada di peringkat 5 atau lebih tinggi dari platform seperti miliknya. Saya bisa merasakan kehadiran mereka setelah mendapatkan platform peringkat 5, jadi mereka jelas merasakan kehadiran saya juga. Makam Orde Kuno ini sangat aneh. Di mana sih suara yang disebutkan itu? Setelah merenung sebentar, mata Wang Lin berbinar dan dia menekan fluktuasi yang disebabkan oleh suara itu. Dia melihat ke bawah ke platform di bawahnya. Dia sekarang yakin bahwa di makam Orde Kuno, platform adalah kuncinya. Menurut suaranya, saya harus membuat platform mencapai peringkat 9 sebelum orang lain. Wang Lin melihat ke kedalaman kabut. Menurut peta, disitulah letak hutan misterius itu. Keserakahan menemukan daun kuno dan patung di sana. Ia juga mengatakan, setelah menyentuh patung tersebut, muncul pusaran. Setelah dia memasuki pusaran, dia meninggalkan makam dan muncul di alam luar. Aku ingin tahu apakah pusaran itu masih ada. Apapun yang terjadi, aku harus mengunjungi hutan itu. Setelah mengambil keputusan, Wang Lin mengendalikan platform untuk bergerak maju dengan cepat. Dia berkultivasi untuk memastikan dia pulih secepat mungkin. Dia juga menyebarkan auranya dan menarik sejumlah besar makhluk humanoid dari kabut. Saat mereka mendekat, cahaya darah akan menyala dan mereka akan mati dengan mengenaskan. Kekuatan hidup memasuki tubuh Wang Lin, menyebabkan luka-lukanya pulih dengan cepat. Dia terus membunuh sambil bergerak maju. Setelah beberapa jam, Wang Lin meninggalkan mayat yang tak terhitung jumlahnya yang kemudian dilahap kabut. Setelah sekian lama, platform itu perlahan berhenti. Tidak ada kabut di depan peron, melainkan cahaya kuning redup yang menciptakan distorsi. Wang Lin membuka matanya dan melihat distorsi di depannya. Kesadaran ilahinya menyebar ke arah itu, tetapi saat kesadaran ilahinya menyentuh distorsi, kesadaran ilahi itu dihempaskan kembali oleh kekuatan yang sangat kuat. Matanya menyala dan cahaya kuning yang terdistorsi berkedip-kedip seperti orang gila. Segera, jejak daun hantu muncul. Jejaknya tampak persis seperti daun kuno. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan daun kuno muncul. Dia melemparkan daun itu dan daun itu terbang menuju cahaya kuning yang terdistorsi. Segera, itu mendarat di dalam jejak. Gemuruh menggelegar bergema dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul seolah-olah runtuh. Sebuah celah tercipta, dalam sekejap.
Wang Lin menyingkirkan platform itu tanpa ragu-ragu dan memasuki celah tersebut. Setelah dia menghilang, celahnya menutup dan menjadi distorsi kuning lagi. Aura layu menyerbu Wang Lin. Isinya rasa kematian. Wang Lin muncul di hutan tak berujung yang penuh dengan pohon-pohon layu. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Inilah tempatnya. Tatapan Wang Lin menyapu area tersebut. Tempat ini persis sama dengan apa yang digambarkan oleh keserakahan. Wang Lin bergegas maju menuju tengah hutan. Hutan ini terlalu besar. Bahkan dengan kecepatan Wang Lin, butuh beberapa saat baginya untuk mencapai pusat, di mana tidak ada pohon yang layu. Ada pusaran yang melayang di atas area kosong ini. Sepertinya itu mengarah ke dunia lain. Wang Lin mendarat 1000 kaki dari pusaran. Dia melihat ke tanah di bawah pusaran dan melihat bahwa itu cekung. Seolah-olah ada patung di sini dahulu kala, dan tunggul pohon besar yang belum layu. Daun kuno adalah harta karun yang sangat kuat. Karena ia lahir di sini, pasti ada cara lain untuk mendapatkan lebih banyak. Wang Lin mundur dan tiba di samping pohon yang layu. Dia meletakkan tangan kanannya di pohon dan perasaan ilahi masuk ke pohon untuk mengamati. Namun, saat akal ilahi memasuki pohon, Wang Lin berseru. Dia dengan jelas merasakan perasaan keilahiannya masuk ke dalam pohon dan memasuki bumi di bawah. Hal ini menyebabkan dia melihat sesuatu yang mengejutkan. Wang Lin dengan cepat menarik tangan kanannya dan melompat ke udara. Dia melihat ke bawah sambil melayang di udara. Bentuk hutan yang sangat luas ini adalah bentuk tengkorak. Jadi seperti ini. Tatapannya menembus hutan yang layu dan melihat apa yang ada di bawah. Ada kilatan rasa dingin di matanya saat dia melambaikan tangannya dan pedang darah muncul. Itu melesat ke arah bumi di bawah. Energi pedang melolong saat ia menyerang. Pada saat ini, di akhir peta keempat, pria kekar klan Serigala Surgawi mengikuti peta dan memasuki peta kelima. Ekspresinya mengerikan dan ada sedikit keserakahan di matanya. Setelah memasuki peta kelima, dia melambaikan tangannya dan daun kuno muncul di tangannya. Saya berusaha keras untuk mencuri salah satu dari 2 daun, tetapi yang lainnya diambil oleh Lingdong. Dia menghilang tanpa jejak, daun ini terlihat sangat biasa, dan jika saya tidak melihat bahwa daun ini memiliki kekuatan yang mirip dengan klan pemusnahan penyegel ketika saya mengejar kultivator kecil sialan itu, saya tidak akan mengetahui pentingnya daun ini. Ada tanda daun di akhir peta kelima, mungkin masih ada yang lebih dari ini. Pria kekar itu menjilat bibirnya dan mengendalikan platformnya untuk bergerak maju. Bab 1458. Asumsi. Pedang darah itu melolong dan bergerak seperti kilat menuju bumi. Saat pedang darah turun, suara gemuruh bergema dari bumi. Sejumlah besar retakan halus muncul di bumi dan cahaya ungu keluar dari retakan tersebut. Dari jauh, bumi tampak seperti menyembunyikan matahari ungu. Saat suara gemuruh bergema, bumi dengan cepat runtuh, menciptakan cekungan yang sangat besar. Cekungan itu terus membesar dan cahaya ungu menyala dengan intens. Permukaannya pecah, memperlihatkan apa yang ada di bawahnya. Saat cahaya ungu menyala, seekor ular piton ungu sepanjang ribuan kaki keluar dari bawah tanah. Binatang ini tidak memiliki kepala di bagian depan tubuhnya, hanya retakan yang menembakkan racun ungu ke arah pedang darah. Ada ledakan yang menggelegar dan pedang darah menembus racun ungu dan langsung menuju ke celah pada binatang itu. Kemudian menembus seluruh binatang itu. Jeritan menyedihkan datang dari bumi.
Pedang darah itu bergemuruh saat melintas di tanah. Wang Lin membentuk segel dan melambaikan tangannya. Sebuah cetakan telapak tangan raksasa muncul dan meluncur ke tanah di bawah. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat telapak tangan muncul, ia menyerap energi asal yang tak ada habisnya. Itu menciptakan hembusan angin kencang dan mendarat di bumi. Bumi bergetar dan sejumlah besar pohon kering hancur berkeping-keping dan tersebar ke segala arah. Ketika cetakan telapak tangan itu mendarat di tanah, itu menciptakan gelombang kejut yang kuat yang bergema di seluruh bumi. Masih belum keluar, ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Saat telapak tangan itu mendarat, bumi mulai runtuh. Kotoran tersebut menghilang menjadi debu, dan ketika lapisan-lapisannya hancur, sebuah lubang pembuangan besar muncul. Sebagian tengkorak berwarna abu-abu putih terlihat di bawah bumi. Itu adalah bagian dari mata kanan. Tengkorak ini berukuran sangat besar, dan menempati seluruh area di bawah hutan. Ada 4 binatang mirip ular piton yang mengaum dan bergegas keluar dari rongga mata kanan. Wang Lin melayang ke udara, di mana dia bisa dengan jelas melihat keempat binatang itu. Dia melihat tumor raksasa di dalamnya. Keempat binatang ini adalah tentakel dari tumor itu. Itu mirip dengan ular mongaser, tapi itu jelas bukan ular mongaser. Ketika Wang Lin memeriksa pohon yang layu itu, dia mengetahui ada tengkorak besar yang terkubur di bawahnya. Seluruh hutan tumbuh di tengkorak ini. Wang Lin merasakan kekuatan hidup yang kejam di bawah dan menyebabkannya menyerang. Itu sebabnya dia terbang ke udara dan menyerang lebih dulu tanpa ragu-ragu. Dengan tingkat budidaya Wang Lin sekarang, dia bahkan memiliki kekuatan untuk melawan ular mongaser dari Alhaven, apalagi binatang yang mirip dengan ular mongaser tetapi jauh lebih lemah. Bahkan Lingdong, yang hampir mencapai langkah ketiga, telah menjadi budaknya. Ini menunjukkan seberapa besar pertumbuhan Wang Lin dan seberapa kuat dia. Pada saat ini, Wang Lin tenang dan bergerak ke bawah seperti kilat. Dalam sekejap, dia tiba di sebelah monster tentakel. Saat mereka melolong, api 9 warna menyala di mata kiri Wang Lin. Dengan lambaian tangannya, badai api menyerbu keluar dan mengelilingi keempat monster tentakel. Saat api berkobar, suara letupan bergema. Jeritan menyedihkan bergema saat api menyebar jauh ke dalam tengkorak menuju tubuh utamanya. Cahaya darah menyala saat pedang darah terus menyebabkan kerusakan besar. Jeritan menyedihkan bergema ketika warna ungu yang keras tiba-tiba muncul. Tumor yang tersembunyi di dalamnya semakin menyusut hingga berubah menjadi seberkas cahaya. Ia hendak melarikan diri ke langit. Saat tumor muncul, tubuhnya terlihat. Itu adalah tumor raksasa dengan banyak tentakel di sekitarnya, dan mengeluarkan bau busuk. Itu terlihat terlalu mirip dengan ular mongaser. Jika bukan karena fakta bahwa ia tidak mengeluarkan kekuatan dewa kuno, Wang Lin akan mengira itu adalah ular mongaser yang bermutasi. Tatapan Wang Lin terasa dingin saat tato guntur muncul di mata kanannya dan muncul. Dalam sekejap mata, langit ditutupi oleh pusaran guntur raksasa. Tato guntur menggantikan langit dan turun ke atas tumor. Saat turun, petir yang tak terhitung jumlahnya menghantam tumor tersebut. Setelah 3 napas, tato petir mengelilingi tumor. Jeritan menyedihkan itu bergema setelah tumornya runtuh, dan tidak sedikit pun yang tersisa. Setelah membunuh tumor aneh ini, Wang Lin melihat tengkorak di bawah bumi. Dia secara bertahap turun dan mendarat di tengkorak. Dia melambaikan tangannya dan solinya menghilang.
Dalam sekejap mata, lebih dari separuh hutan lenyap. Bumi terkelupas lapis demi lapis, memperlihatkan kepala raksasa yang telah terkubur di sana untuk waktu yang tidak diketahui. Kepala ini sangat besar, dan yang terungkap hanyalah setengahnya. Ada 9 tanda bintang di tengkorak itu, tetapi bintang ke-9 dan kedua kabur. Dewa kuno bintang 9. Mata Wang Lin berbinar dan dia menarik napas dalam-dalam. Ini adalah pertama kalinya dia melihat mayat dewa kuno bintang 9. Dia melihat tengkorak itu dan mulai merenung. Ia langsung melihat bahwa posisi patung itu menekan seluruh tengkorak. Tujuan dari patung 7 warna itu adalah untuk menyegel kepala dewa kuno bintang 9. Ada kesedihan di mata Wang Lin. Dia adalah dewa kuno, dan ketika dia memasuki makam, dia melihat banyak dewa kuno yang mati. Emosi rumit melihat kepala dewa kuno bintang 9 ini menyebabkan kesedihan membanjiri hatinya. Bahkan dewa kuno bintang 9 pun sudah mati. Wang Lin perlahan tiba di antara alis dewa kuno, berjongkok, dan menyentuh bintang. Tidak banyak kekuatan dewa kuno yang tersisa, sebagian besar telah hilang seiring berjalannya waktu. Menyentuh tengkoraknya, tidak sulit bagi Wang Lin untuk berspekulasi tentang apa yang telah terjadi sebelumnya. Dewa kuno raksasa dibunuh oleh pembudidaya 7 warna dan kepalanya dipenggal. Patung 7 warna ditempatkan untuk menutup kepala. Seiring berjalannya waktu, debu berkumpul dan membentuk tanah di sekitar kepala. Entah kenapa, pepohonan mulai tumbuh dan tempat ini lambat laun menjadi hutan. Wang Lin diam-diam merenung sambil melihat tengkorak di bawah dan mengerutkan kening. Kekuatan dewa kuno bintang 9 tidak terbayangkan dan tubuh mereka sangat besar. Kecuali dewa kuno menekan ukurannya, tidak mungkin ukurannya hanya sebesar ini. Mungkin, mata Wang Lin berbinar dan tubuhnya berkedip. Dia terbang melalui rongga mata dan memasuki tengkorak. Tempat ini sangat besar, dan setelah beberapa saat, Wang Lin keluar dengan membawa pecahan tulang seukuran tangannya. 3 cobaan 7 bencana para dewa kuno. Dia terbunuh saat menjalani persidangan keduanya. Wang Lin duduk di sana sambil melihat pecahan tulang di tangannya dan merenung. Tempat seperti apa makam Orde Kuno itu? Siapa yang membuatnya dan apa tujuannya? Wang Lin merenung dan mengingat semua yang terjadi setelah dia masuk. Dewa kuno itu sangat misterius, dan bahkan sekarang dia masih belum bisa memahaminya. Namun, dia ingat pemandangan mengejutkan yang dia lihat dari roh Dao. Meningkatkan Dao surgawi dengan pil Dao bukanlah metode yang baik, saya harus mencari cara lain, untuk membuat Dao surgawi yang saya curi tumbuh lebih cepat. Mata Wang Lin berbinar. Dia masih memikirkan hal ini. Dari sini terlihat jelas bahwa Daois 7 warna telah mencuri Dao surga. Namun dari mana dan dari siapa dia mencurinya? Tidak mungkin Wang Lin mengetahui hal ini. Yang dia fokuskan adalah menemukan metode lain untuk meningkatkan Dao surgawi. Metode lain. Wang Lin melihat tengkorak di bawahnya dan tebakan berani memasuki pikirannya. Misalkan Taoisme 7 warna itu adalah kaisar langit kuno. Sebelum dia mendapatkan manik penentang surga, dia mencuri Dao surgawi, dan untuk beberapa alasan dia perlu meningkatkannya. Dia merasa terlalu sulit untuk membesarkannya dengan roh Dao, jadi dia memasang jebakan. Mata Wang Lin menjadi lebih cerah dan dia terus menganalisis. Dia ingat dengan jelas bahwa Vermilion Bird generasi pertama pernah mengatakan bahwa ada dewa kuno di kampung halamannya. Meskipun mereka bukan penguasa, dewa kuno berani melawan penguasa dunia.
Vermilion Bird generasi pertama menyebutkan satu nama, Orde Kuno Yemo. Mengapa bukan Dewa Kuno Yemo, Iblis Kuno Yemo, atau Iblis Kuno Yemo, tetapi Orde Kuno? Mungkinkah dengan nama ini seseorang dapat menentukan bahwa Yemo bukanlah dewa, iblis, atau iblis, tetapi Orde Kuno? Ketika saya mencapai tahap ascenden di tanah roh iblis, Iblis Kuno Tajia mengatakan bahwa Orde Kuno adalah generasi pertama makhluk yang menentang surga, dan mereka melahirkan generasi kedua makhluk yang menentang surga. Ada juga utusan surga yang muncul ketika umur 1R mencapai akhir. Itu jelas merupakan dewa kuno yang tersegel. Ada juga utusan surga yang muncul di klan Guntur Sebar. Saat lengannya patah, dia menyadari bahwa aku adalah dewa kuno, dan dia memanggilku, pengkhianat Dao kepunahan kekosongan. Nafas Wang Lin menjadi kasar dan dia samar-samar menebak sesuatu. Pengkhianat Dao kepunahan kekosongan, Dao surgawi telah mati. Utusan surga menyebutku klan yang membunuh Void Dao, tapi siapakah Void itu? Mungkinkah Daois 7 warna, yang merupakan kaisar langit kuno, yang juga merupakan master generasi pertama Vermilion Bird? Namun jika ini benar, banyak hal yang tidak masuk akal. Mengapa dewa kuno merupakan utusan surga? Dao surgawi sudah mati, tapi apa sebenarnya itu? Bukan tubuh aslinya, tapi wujudnya seperti apa dan bagaimana kaitannya dengan dunia ini. Berkultivasi, bisakah kita semua mengolah Dao surgawi ini yang mungkin mati atau tidak? Ada kebingungan di mata Wang Lin. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.